membahas satu fenomena ya tentang halal ya. Ini menarik sekali sebenarnya teman-teman tentang halal ini gitu. Di apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita gunakan setiap hari itu ternyata yang berkaitan dengan halal itu ternyata perspektifnya luas sekali. Ya, jadi tidak hanya sekedar membahas makanan dan minuman begitu ya. Dan di sini nanti saya juga mau menampilkan salah satu karya saya gitu ya yang terkait dengan halal. Yang nanti mungkin juga teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Kita bisa apa namanya berkreasi ya, mau menggali potensi dunia halal itu seperti apa. Oke, baik. Nah, kita buka dulu reportnya. Oke, sebentar. Report mana? Oke. Nah, oke. Baik teman-teman, semuanya ini recap ya, ini recap. Ini mungkin yang sudah yang mengambil makroekonomi sudah paham kemarin saya jelaskan juga tentang halal. Apa aja sih halal ekonomi itu ya? Nah, eh, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang bagaimana perkembangan halal ekonomi ya, kita akan bahas dulu definisi dari halal ekonomi itu sendiri. Ya, kembali lagi ke definisi dari halal ekonomi. Ya, jadi eh, apa yang dimaksud dengan halal ekonomi atau eh, ekonomi halal gitu ya? Itu ternyata mengandung eh, makna yang sangat dalam gitu ya. Nah, itu diturunkan dari surat Al-Baqarah ya ayat 168. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubina. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaiton karena sesungguhnya syaiton itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, ini tolong dihafalkan ya ayat ini ya. Nanti mungkin keluar di ujian begitu ya. Di antara dua ayat ini mana yang keluar nanti ya. Yang satu lagi surat An-Nahl ayat 115, innama harrama alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi faman ittara ghaira baghi wala adin fa innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu memakan bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, jadi dari berawal dari konsep ini, dari ayat ini, maka muncullah istilah halal dan toyib begitu ya. Nah, eh, kalau misalkan halal adalah definisinya halal itu adalah allowable ya, eh, allowed ya atau permissible atau diperbolehkan. Sedangkan kalau toyib itu halalan toyiban ini adalah eh, baik ya, halal lagi baik. Nah, ini menurut eh, Adi Hidayat begitu ya, Ustadz Adi Hidayat, baik di sini adalah apa yang baik bagi tubuh begitu. Jadi baik itu dalam bahasa Arab itu banyak ya, ada khoir ya, ada toyib, ada yang lainnya. Nah, di sini menggunakan kata toyib artinya eh, makanlah makanan yang halal lagi baik yang menyehatkan begitu. Jadi yang diminta adalah untuk mengkonsumsi makanan yang tidak hanya halal tetapi juga makanan yang toyib ya.
Oke, so ini berawal dari makanan, ya. Lalu kemudian konsep ini dikembangkan tidak hanya kepada makanan saja, tapi konsep ini kemudian dikembangkan kepada banyak sektor, gitu ya. Dari mulai makanan, lalu kita kembangkan ya karena makanan itu dikonsumsi, begitu kan? Makanan dan minuman itu dikonsumsi. Nah, tapi kita tidak hanya mengkonsumsi makanan saja, kita mengkonsumsi jasa, kita mengkonsumsi jasa transportasi, kita mengkonsumsi obat-obatan, kita mengkonsumsi kosmetik begitu, menggunakan kosmetik. Nah, itu semuanya kita hubungkan dengan konsep halal sehingga muncullah sektor-sektor halal baru, tidak hanya sektor makanan dan minuman, tetapi berlanjut kepada sektor yang lain. Contohnya adalah konsumsi pakaian halal ya, kosmetik halal, pariwisata halal dan seterusnya gitu ya. So di sini konsep halal kemudian berkembang menjadi sangat luas. Ya, ada fashion, kosmetik, pariwisata, farmasi, media dan rekreasi halal. Ya. Nah, eh, sektor-sektor yang saya sebutkan tadi itu dikenal atau dianggap sebagai sektor yang inti yang menggambarkan kegiatan ekonomi halal. Lantas kemudian muncul istilah apa itu ekonomi halal. Jadi ekonomi halal itu adalah segala macam kegiatan bisnis sektor yang kegiatan produksi dan jasanya itu disusun ya oleh nilai-nilai agama Islam. Ya, begitu. Jadi secara singkat praktik dari konsumsi maupun dari produksinya itu digerakkan oleh nilai-nilai Islam. Itu ya. Oke, baik. So, kita akan lihat datanya dulu sebentar. Kita akan lihat datanya bagaimana eh, apa ekonomi halal ini berkembang begitu ya. Bagaimana caranya? Oke, kok nggak mau keluar? Oke, di sini. Nah, ya tadi ada halal food and drinks ya, makanan halal food ya. Ada juga, nah ini semakin besar nih menurut laporan SGI ya. eh SGI itu apa ya? State of the Global Islamic Economy Report. Jadi ini diterbitkan setiap tahun. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui perkembangan ekonomi halal khususnya, ya itu bisa bisa membaca report dari SGIE ini salah satunya ya. Ini semakin besar lingkaran, ini menunjukkan semakin besar konsumsi atau spending dari eh, sektor tersebut begitu ya. Oke, sebelumnya yang kanan ini adalah sektor non finansial, yang kiri yang berwarna biru ini adalah sektor finansial. Nah, kenapa konsumsi di sini menjadi penting? Karena menurut teori ekonomi ya, menurut teori ekonomi eh, jangka pendek ya, John Maynard Keynes gitu ya. eh Kegiatan ekonomi itu dalam jangka pendek didrive oleh konsumsi. Jadi ketika konsumsi itu tinggi, ya artinya perputaran ekonomi itu juga tinggi. Ya, sebaliknya ketika konsumsi itu rendah, maka perputaran ekonomi itu juga rendah atau menurun. Nah, di sini yang paling banyak mengkonsumsi adalah halal food ya. Nilainya 1,267 billion US dollar. Ya, 1.267 billion US dollar ya pada tahun 2021. Lalu yang kedua ada fashion ya, ini sedunia ya. Kalau yang di makroekonomi kan se-Indonesia, yang ini sedunia ya. Seluruh dunia itu sebesar 295 billion US dollar. Lalu berikutnya ada media and recreation. Wah, ternyata ini besar juga ya. Ini nilainya 231 US dollar billion. Nah, ketiga ini merupakan leading sektor di halal ekonomi, makanan, pakaian, dan rekreasi serta media. Ya, selanjutnya ada travel,
ada farmasi, dan ada kosmetik dengan masing-masing 102, 100, dan 70 billion US dollar. Nah, ini lingkaran yang luar ini adalah proyeksi 5 tahun ke depan. Jadi misalkan sekarang 2021 itu nilainya 1.200, diproyeksikan tahun 2025 itu mencapai 1.668 US dollar, billion US dollar, atau tumbuh sebesar 7,1%. Ya. Nah, ini apa namanya perkembangan industri halal dilihat dari konsumsi, dari sisi konsumsinya, ya, dari sisi konsumsinya. Nah, selanjutnya di sini ada Islamic Finance Asset. Nah, kalau misalkan kita berbicara tentang Islamic Finance Asset, berarti ini termasuk bukan aset di sini, bukan cuman termasuk bangunan ya, bangunan atau pabrik, enggak sih Bang, enggak punya pabrik ya. Bangunan atau karyawan atau apa ya, bukan seperti itu. Tetapi di sini yang dimaksud dengan aset dari Islamic Finance adalah pembiayaan. Apa teman-teman? Pembiayaan. Artinya once kita mengakses pembiayaan kepada bank syariah, itu dihitung sebagai asetnya mereka. Kenapa? Karena kita berhutang kepada bank syariah. Kita berhutang pembiayaan ya, maksudnya belum lunas gitu ya. Nah itu, jadi total pembiayaan yang dimiliki oleh Islamic Finance itu sebesar 3.637 billion US dollar. Ini angka yang luar biasa ya. Dan pada tahun 2025 ini akan tumbuh sampai sekitar hampir 5.000 US dollar, billion US dollar. Nah, ini artinya pertumbuhan dari Islamic Finance ini cukup pesat dengan angka sekitar 7,9% pertumbuhannya. Nah, jadi teman-teman di sini kita harus sudah apa ya, terbuka gitu ya. Kalau misalkan halal ya, halal ekonomi ini bukan cuman halal, bukan cuman hal yang kecil. Ini adalah sesuatu yang besar yang ternyata ini saling apa namanya bergerak di seluruh dunia begitu ya. Nah, pada tahun 2021 saja jumlah umat Islam itu sebanyak 1,9 billion ya, atau hampir 2 miliar ya, 2 miliar orang ya. Ada 8 miliar orang di dunia ini, 2 miliarnya dari Indonesia, dari Muslim, yaitu menghabiskan atau mengkonsumsi sekitar 2 triliun US dollar. Itu adalah jumlah yang besar. Oke, jumlah yang besar gitu. Baik, kita lanjut ya. Nah, di sini adalah peta persebarannya ya. Ada apa yang kita baca dulu, investasi ya, di mana investasi ini Islamic economy. Nanti kita akan bahas apa itu investasi di halal ekonomi ini ya. So di sini lihat dulu negaranya. Yang pertama adalah China, yang paling besar. Terus nomor 1, 2 India, 3 USA, 4 Brazil, 5 baru Malaysia. eh Satu, oh, di yang warna kuning ini adalah ya ini ya, sorry, Islamic Finance. Oh, oke. Yang kuning ini sektor ya, seperti itu. Yang putih itu adalah investasi di negara. Oke, oke. Nah, ini tadi etik apa namanya, definisi dari Islam ekonomi adalah tadi ya, seluruh kegiatan konsumsi maupun produksi yang diturunkan atau didetermine oleh, diderive oleh Islamic values, sehingga bagi orang Islam, bagi umat Islam, Islam is not only religion that doctrine us, tapi Islam adalah the way of life. Bagaimana cara kita hidup pandang. Cara pandang itu mempengaruhi perilaku, cara pandang itu mempengaruhi pilihan. Dan bagi orang Islam, bagi umat Muslim, Islam itu adalah cara pandang, the way of life. Bagaimana kita berkegiatan, bagaimana kita berperilaku, begitu ya. Nah, bagaimana kita berperilaku itu menyentuh banyak sektor di sini ya. Ada sektor makanan, sektor banking, finance, education, fashion, tourism, bisnis, farmasi, media, recreation ya, dengan values that have universal appeal. Ya. Nilai-nilai yang apa namanya diterima secara keseluruhan
Ya, contohnya adalah social responsibility, ya, family values, ya, self control, artinya tidak terlalu tamak, bukan tidak terlalu tamak, tidak tamak begitu ya. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai yang menyusun dari halal ekonomi. Lebih apa namanya, lebih spesifik lagi, di mana terbagi menjadi beberapa sektor tadi, halal produk, ya, social finance, ethical and social finance, halal lifestyle, dan recreation media. Nah, di sini setidaknya ada apa namanya, beberapa faktor yang yang menyebabkan ekonomi Islam ini begitu berkembang, ya. Sini sudah saya tulis ya. Mana ya? Sebentar. Oke, ada setidaknya demand faktor, ada dari sisi demand, ada dari sisi supply. Ini gimana ya caranya? Bentar. Kenapa sih ekonomi halal itu bisa berkembang sedemikian pesatnya, Pak? Oke, kita lihat pertama dari demand side dulu ya. Ini dari sisi permintaannya. Kenapa eh, halal ekonomi ini semakin berkembang? Oh, ternyata adanya kenaikan permintaan dari apa namanya, dari masyarakat dunia begitu. Yang disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama adalah a large, fast growing and young Muslim population. Jadi populasi umat Islam yang muda itu sedang meningkat. Ya, ini menyebabkan demand terhadap halal ekonomi atau Islam ekonomi itu tinggi begitu ya. Yang kedua adalah expanding global Islamic economies. Ini berkaitan dengan bentar. Ini berkaitan dengan apa ya? Kemarin saya tulis. Pertumbuhan ekonomi dari negara-negara OIC. Artinya negara-negara OIC ini contohnya Indonesia ya, atau negara-negara Malaysia. Ini pertumbuhannya sedang meningkat begitu ya. Kenapa? Karena salah satunya didorong oleh populasi tadi. Ya, sedangkan kita tahu negara-negara di eh, Korea ya, di Eropa begitu, mereka sedang menurun populasinya karena mereka sedang apa namanya, keinginan untuk memiliki anak atau keturunan itu merendah, sehingga populasi yang rendah menyebabkan perekonomian itu menjadi rendah juga, ya, karena tidak adanya power untuk membeli. Berikutnya, nilai agama yang tadi disampaikan itu tidak hanya sebagai ajaran saja, tetapi diimplementasikan dalam pilihan dalam membeli halal produk dan service. Contohnya misalkan kita di sini di Indonesia gitu ya, eh, kita membeli produk pasti kita akan mencari mana yang halal terlebih dahulu begitu ya. Kita cari yang memiliki sertifikat halal, kita cari yang direkomendasikan teman kita yang halal. Nah, itu menyebabkan demand dari produk halal itu tinggi. Selanjutnya, eh, faktor keempat adalah eh, maraknya internet ya. Maraknya internet ternyata ini mendukung keberjalanan atau meningkatnya demand terhadap produk halal. Contohnya ketika ada influencer menggunakan produk Wardah gitu ya. Nah, itu banyak yang mengikuti untuk menggunakan produk Wardah. Nah, ini terhubungan melalui internet atau digital ini mendorong juga untuk kenaikan dari produk halal. Nah, berikutnya dari sisi supply ada beberapa hal yang mengakibatkan ekonomi halal ini meningkat. Yang pertama dari sisi faktor eh, apa namanya, peran pemerintah ya, yang melihat bahwa industri halal ini menjadi
industri yang jauh lebih penting dibandingkan dengan industri di masa lalu. Di sini negara-negara termasuk OIC ya menggunakan halal finance atau halal ekonomi sebagai strategi alternatif di mana itu memberikan sumber pendanaan baru. Contoh misalkan ya gak cuma sumber pendanaan sih, tetapi produk alternatif ya. Contoh di sini adalah sukuk. Ya, sukuk merupakan alternatif pembiayaan dari sisi syariah. Obligasi konvensional, lalu kemudian dibuat alternatifnya berupa sukuk, yaitu obligasi syariah. Nah, di sini dari sisi regulator, dari sisi pemerintah itu merupakan alternatif atau strategi baru yang turut serta meningkatkan penggunaan ekonomi halal atau industri halal, gitu ya. Berikutnya adalah masuknya top global brand ya, contoh misalkan kayak Nestle, kayak apalagi Unilever ya, yang mereka juga turut serta meramaikan produk-produk halal ya. Contoh misalkan sikat gigi sudah ada halalnya ya. Kita mulai juga sekarang mulai melihat ya, contoh misalkan ya Pepsodent herbal gitu ya, atau Pepsodent dengan habatus sauda gitu, atau sampo dengan habatus sauda atau dengan yang lainnya. Itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan pergeseran ya, pergeseran preferensi konsumen. Yang tadinya konsumen itu tidak terlalu aware terhadap produk-produk halal dan sejenisnya, lalu kemudian mulai dilirik oleh perusahaan-perusahaan besar. Oke, kita juga harus buat nih, jangan sampai kita ketinggalan ya. Ya, buatlah itu hijab series, buatlah itu bahkan mesin cuci ada hijab seriesnya, bahkan apa namanya deterjen ada hijab seriesnya, misalkan gitu ya. Itu ternyata apa namanya kalau di Korea kan Korean Wave ya. Ini halal wave ini ternyata juga kemudian eh, apa namanya berkembang begitu ya ke banyak sektor. Maka di sini dari sisi produsen itu juga turut serta meningkatkan eh, apa namanya supply dari produk halal itu sendiri. Lalu yang berikutnya adalah perjanjian kerjasama antar negara OIC ya, contoh tadi Saudi Arabia, Malaysia, Indonesia itu semakin erat ya, di mana mereka meningkatkan kegiatan ekspor impor di antara negara OIC yang kita asumsikan tentu kalau dari negara-negara seperti Indonesia, Malaysia dan Arab Saudi contohnya itu adalah produk-produk yang halal. Baik. Nah, ini apa namanya penjelasan dari what are drivers of Islamic economy. Oke, tentu ini sedikit pembahasan COVID ya. Ketika COVID tentu semuanya terkontraksi, semuanya bahasanya terkoreksi ya. Artinya permintaan mengalami penurunan, semua mengalami penurunan itu sudah terjadi ya. Contohnya di sini adalah dari sisi consumer spending ya, dari sisi consumer spending itu mengalami penurunan 0,9%, tetapi ternyata Muslim spending malah justru meningkat 1,5%. Import terkontraksi 4%, Islamic finance meningkat malah ya 17%. Ya ini travelers ya, traveler atau number of pelancong begitu ya. Ini minus 70% pada saat COVID. Oke, dan seterusnya apa namanya? Consumer spend consumer ini fashion ya, fashion terkontraksi, tetapi yang Muslim spending malah plus 1%. Artinya di sini beberapa sektor dari Muslim begitu ya itu malah positif ketika COVID gitu ya. Oke, alright. Nah, berikutnya di sini ada salah satu indikator ya, indikator yang namanya GIEI ya, Global Islamic Economy Indicator, ini GIEI ya. Ini mengurutkan negara-negara berdasarkan
sebuah indeks gitu ya, indeks GIEI ini, ya itu menunjukkan tingkat apa namanya urutan global Islamic economy. Ya, kita lihat siapa yang pertama ya di sini ya. Nah, ini adalah 15 negara dengan skor GIEI tertinggi ya. Pertama ada Malaysia, Saudi Arabia, UAE, dan keempat baru Indonesia. Ya, Indonesia menduduki peringkat keempat Global Islamic Economy Indicator. Ya, disusul oleh Turki, Bahrain, Singapura, dan seterusnya. Ini ada beberapa negara non mayoritas Muslim ya, contohnya UK ya, terus mana lagi Singapura ya, Singapura non majority. Oke, so di sini kalau berdasarkan sektor kita Indonesia menempati urutan kedua ya di halal food. Nah ini nomor satunya masih dipegang oleh Malaysia ya. Malaysia hampir di semua sektor nomor satu dari sisi halal ekonominya. Indonesia di halal food nomor 2, di Islamic finance nomor 6. Di travel Indonesia nggak masuk ya, berarti apa namanya tujuan travel di Indonesia itu belum sepenuhnya mendukung halal sektor ya, artinya masih banyak eh, apa namanya peluangnya gitu ya untuk mengubah itu. Fashion Indonesia nomor 3, kosmetik dan farmasi Indonesia nomor 9. Media and recreation juga belum. Ini Indonesia untuk media dan rekreasinya ini sejalan dengan travel ya. Jadi dia belum menempati urutan 10 besar. Ini breaking down nomor apa namanya detailnya ya, indeksnya sebagai berikut. Indonesia ini ya nomor 4 ya. Oke. Alright. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu, teman-teman, silakan. Jadi penjelasan kita pada hari ini sedikit berbeda. Kalau yang di makroekonomi itu kan spesifik Indonesianya, tapi ini kita melihat secara global. Kalau teman-teman ingin melihat perkembangan spending Muslim, ini saya sudah buat datanya ya. Ini dia ya tahun 2000 berapa nih? 2020, 2021 sampai ekspektasi 2025. Ya terlihat di sini yang paling tinggi masih food and beverage ya, di luar keuangan kan, di luar Islamic finance. Gitu teman-teman. Ada pertanyaan sebelumnya? Halo? Oke, saya ingin diskusi dulu ya sebelum lanjut ke yang lainnya. Kalau misalkan menurut kalian selama ini yang kalian tahu tentang dunia halal itu apa? Atau ya Pak, saya yang penting makan makanan halal, atau yang penting saya mengkonsumsi bukan yang haram begitu ya. Ada yang mau ngasih pendapat dulu? Ayo guys, ada yang bertanya? Ada yang nggak jelas tentang materi tadi? Sedikit perkembangan tentang industri halal dunia. Halo, ada orang di sini? Ada, Pak. Oh iya ada. Kirain cuma saya sendirian. Oke, kita lanjutkan sedikit kalau begitu ya. Nah, eh tadi dari sisi spending ya, dari sisi belanja begitu. Nah, sekarang kita bisa juga melihat dari sisi yang lain ya. Ada dari sisi trade atau perdagangan, ada dari sisi investasi, dan dari sisi foreign direct investment. Nah, jadi trade ini artinya adalah kegiatan ekspor impor, di mana
di sini terbagi menjadi dua ya, tentu ya, ada eksportir dan ada importir. Nah, di sini negara-negara OIC ya, ini baru menduduki peringkat ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Turki ke-6, Indonesia ke-7, 8, 9. Top eksportir to OIC. Jadi negara-negara tersebut Indonesia sebagai negara ke-9 yang paling banyak melakukan ekspor ke OIC. Namun Indonesia dari sisi impor ya adalah juara ke-4 ya. Artinya Indonesia lebih banyak melakukan impor dibandingkan dengan melakukan ekspor kepada negara-negara OIC ya. Tapi nggak apa-apa, itu juga menunjukkan kita punya daya beli ya, daya beli yang kuat. Gitu. So di sini Islamic Economic Sector Trade Balance ya, di sini yang positif adalah fashion, yang lainnya negatif. Kita lihat di sini import and growth-nya. Oke, ini sorry, yang positif itu artinya ekspor ya, yang negatif ini import. Oke. Alright, sekarang ke investasi. Jadi kalau misalkan investasi itu, kalau di sini dalam report ini artinya adalah ada 3. Yang pertama adalah M&A. M&A ini artinya adalah merger and acquisition, di mana perusahaan besar mencaplok dalam tanda kutip perusahaan kecil ya. Contohnya di sini perusahaan besarnya adalah ini acquirer-nya ya, dan perusahaan kecilnya adalah perusahaan targetnya. Ya, contoh di sini adalah PT Bank Permata Tbk ini diakuisisi oleh Bangkok Bank Public Company. Oke, terus Indonesia aja nih ya, yang kalian kenal mana ya? Udah nggak ada ya? Indonesia nggak ada. Ya, oke, nggak ada. Ya. Nah, contohnya lagi adalah Bank Saudi SAE ini diakuisisi oleh First Abu Dhabi Bank, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalkan PE, private equity, ya ini tidak tidak menjadi satu, tetapi dia lebih kayak menyuntikkan dana. Lalu kemudian nanti pada saatnya dia akan menarik dananya itu ketika perusahaannya sudah maju seperti itu. Contohnya di sini adalah Link Aja ya. Nih, perusahaan Indonesia Link Aja ini disuntik ya, deal value dananya itu 100.000 US dollar oleh BRI Ventures, Grab, Mandiri Capital Indonesia, dan Telkomsel. Ada juga Tokopedia. Ini Tokopedia ternyata disuntik dana ya di deal value di PE kan, private equity sebesar 350.000 US dollar oleh Google, Temasek Holding. Terus PT Borneo Ketapang Permai oleh First Resource Limited, PT Subur Arum Makmur. Nah, ini adalah suntikan dana begitu ya, atau kegiatan investasi di perusahaan tertentu. Nah, sedangkan kalau venture capital ini adalah untuk perusahaan-perusahaan yang notabene dia adalah perusahaan yang baru berdiri, artinya umurnya belum lama, dia usianya masih muda. Mirip seperti PE. Contohnya di sini Ajaib ya. Ajaib ini disuntik dana oleh Alpha JWC Ventures, Bangkok Bank, dan seterusnya. Buku Warung, mungkin teman-teman pernah gunakan aplikasinya ya. Buku Warung ini aplikasi pembukuan oleh Goodwater Capital dan Valar Ventures. Ada Tani Hub, nah ini sering ya kalian dengar ya, Tani Hub. Ini disuntik oleh Adventures, BRI Ventures, Flourish Ventures, dan seterusnya. Ada Bibit ya, ini Deddy Kobuzer ya. Ini di acquirer oleh 500 startup ya, ini perusahaan venture capital. Dan yang lainnya, dan ini adalah proses atau kegiatan investasi di di ketiga hal ya, M&A, merger and acquisition, private equity, dan venture capital. Selanjutnya ada yang namanya
FDI. FDI itu adalah kegiatan investasi juga, bentuk investasi. Tetapi ini lebih jangka panjang. Artinya contoh misalkan FDI ini perusahaan membangun pabrik di Indonesia. Ya, mereka menyuntikkan dananya lalu membangun pabrik di Indonesia yang menyerap tenaga kerja di Indonesia dan seterusnya. Dan saya pernah sampaikan kalau misalkan FDI ini merupakan salah satu indikator dari keamanan dan kestabilan negara. Ya, ketika negara itu stabil dan aman, nah itu ciri-cirinya adalah FDI-nya tinggi. Di sini dilihat Indonesia yang mana ya? Yang ini ya. Nggak kelihatan nih warnanya ya. Karena warnanya mirip-mirip. Ini adalah Indonesia salah satu negara yang stabil dan apa namanya aman, sehingga banyak perusahaan yang menginvestasikan duitnya atau dananya di Indonesia. Oke, dan masih banyak lagi. Baik, ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Saya stop dulu recordingnya.